Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam perjumpaan kita hari ini, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, lukisan Mona Lisa karya sang maestro Leonardo da Vinci sampai sekarang masih merupakan misteri. Lukisan tentang siapa tiada yang tahu. Dilukis untuk siapa juga tidak ada yang tahu. Tetapi yang jelas, lukisan itu pasti punya maksud dan punya tujuan. Boleh saja orang buat bermacam-macam analisa dan komentar tentang lukisan tersebut. Namun yang tahu tujuannya hanya sang pelukis. Sebagaimana pengajaran Paulus ke jemaat di Efesus yang berkata demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara, sejak dicipta, manusia sudah dipersiapkan Tuhan kepada tujuan yang jelas. Tuhan tidak mau berboros-borosan dengan ciptaannya. Manusia dicipta bukan tanpa sengaja, tetapi dengan maksud yang pasti, yaitu untuk meneruskan apa yang telah Allah mulai. Tuhan mencipta segala sesuatu hanya satu kali, dan untuk meneruskan apa yang Tuhan mulai, Tuhan menyerahkan kepada manusia. Karena itu perlu dipahami. Pertama, kita harus sadar bahwa kita adalah buatan tangan Tuhan. Itu artinya kita sebenarnya tergantung kepada si pembuat. Sama seperti seorang pelukis yang membuat lukisan sedemikian rupa untuk tujuan yang si pelukis yang tahu. Allah juga demikian untuk manusia. Dia mempunyai tujuan yang jelas, yaitu melakukan pekerjaan yang baik. Dalam sejarah penciptaan, Tuhan mencipta segala sesuatu dengan baik untuk tujuan yang baik. Berarti manusia harus tunduk kepada tujuan tersebut. Kenapa Paulus berkata demikian? Karena melihat bagaimana jemaat Efesus mengalami pergeseran nilai-nilai di mana mereka sudah memperhambakan diri dengan kuasa dunia, dengan keinginan diri sendiri, dengan kuasa-kuasa yang ada di dunia. Masalah ini sangat perlu diluruskan agar mereka kembali mengenal kembali dari mana mereka berasal. Kekeliruan terbesar adalah ketika manusia lupa siapa penciptanya, dari mana dia berasal. Malahan manusia sering merasa menjadi pencipta dan seakan dapat buat sesukanya. Apakah lukisan dapat berkata kepada sang pelukis, "Saya tidak mau untuk dilukis"? Atau apakah pahatan dapat berkata kepada sang pemahat untuk tidak tunduk kepada sang pembuatnya? Saudara-saudara, ketika kita menyaksikan alam dengan segala isinya, cakrawala dengan gugusan planet, lautan yang tidak bertepi, adanya keindahan dari semua ciptaan, seharusnya menyadarkan setiap orang untuk mengerti siapakah yang membuatnya. Semakin jauh kita mencoba mengerti akan semua yang ada di bumi, ini membuat kita memahami bahwa semakin banyak yang kita belum paham. Dan itulah pertanda bahwa kita mempunyai keterbatasan, bahwa masih ada kekuasaan yang lain di luar kemampuan kita. Yang terbatas itu, yang punya kekuasaan itulah yang disebut Paulus. Dialah yang menjadikan kita adalah buatan tangannya. Kalau kita sadar bahwa kita adalah buatan tangan Tuhan, seharusnya mengingatkan semua orang untuk senantiasa melakukan apa yang diinginkan oleh sang pembuat. Keinginan Tuhan sangat jelas, yaitu melakukan yang baik. Kebaikan itulah ciri khas yang selalu diperlihatkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah merancang yang tidak baik bagi umatnya. Dengan demikian, setiap buatan tangannya harus menampilkan yang terbaik. Sehingga kebaikan Tuhan itu akan sampai kepada semua orang. Saudara-saudara,
Seluruh rangkaian perbuatan Tuhan yang begitu ajaib dan besar itu adalah merupakan rencana besar Tuhan untuk kebaikan semua ciptaan. Tetapi dosa merusak dan membengkokkannya jalan kebaikan itu dengan cara memutus hubungan yang semula sangat baik menjadi permusuhan antara manusia dengan Tuhan. Akhirnya perjalanan sejarah keselamatan umat manusia mengalami pasang surut, dimulai dari umatnya Israel. Cerita pengalaman Israel adalah sebuah cerita tentang bagaimana Tuhan itu selalu ingin mengarahkan manusia ke arah yang benar. Tetapi dasar manusia sudah dikuasai dosa. Perjalanan sejarah keselamatan umat manusia mengalami sejarah panjang dan berliku, yang pada akhirnya Tuhan langsung turun tangan dengan datangnya Yesus untuk menebus, membebaskan dari kuasa dosa dan kejahatan manusia. Yesus adalah anugerah dan kebaikan Tuhan yang tak tertandingi, yang tidak ada seorang pun dapat melakukannya. Dalam Yesus terungkap seluruh kebaikan Tuhan yang maha dahsyat itu. Dalam Yesus terbuka seluruh rahasia kebaikan Allah. Karena itu hari ini kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Dan pada saatnya kita harus memberitakan kebaikan Tuhan itu sendiri melalui hidup kita. Maka dari itu, jadilah saksi-saksi kebaikan Tuhan. Amin.